Masih di News Hour, Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport akhirnya diresmikan. Presiden Jokowi memuji pengerjaan bandara ini dan berharap menjadi bandara paling ramai setelah pandemi COVID-19. Bandara yang diresmikan Jumat pagi ini menelan biaya 11,3 triliun rupiah yang terdiri dari 4,2 triliun untuk pembebasan lahan dan 7,1 triliun untuk konstruksi. Bandara yang sedianya diresmikan setahun lalu ini diklaim Jokowi digarap dengan waktu yang cepat yaitu 20 bulan. Runway bandara lebih panjang dari bandara lama atau Bandara Adi Sucipto yaitu mencapai 3.250 meter dan bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Airbus 380 atau Boeing 777. Luas Yogyakarta International Airport mencapai 13 kali lipat dari bandara lama dan mampu menampung hingga 20 juta penumpang. YIA juga diklaim mampu menahan gempa hingga 8,8 skala Richter dan tsunami setinggi 12 meter. Dan sudah ada korespondensi CNN Indonesia Hendrawan Setiawan di Yogyakarta. Hendrawan, selamat siang. Ini bagaimana jalannya peresmian Bandara YIA oleh Presiden Jokowi? Ya, peresmian tadi berjalan cukup singkat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tadi dari pidato yang diberikan oleh Presiden Jokowi tadi hanya berlangsung sekitar 5 menit saja. Dan informasinya seperti yang Anda sampaikan sebelumnya pada paket berita sebelumnya, di mana bandara ini dibangun sebenarnya sudah diresmikan Presiden Jokowi sejak Januari tahun 2017 lalu dan sedianya diresmikan pada tahun lalu pada bulan Maret, kemudian mundur pada bulan April, namun akhirnya baru bisa diresmikan pada hari ini. Meski demikian, tahun lalu juga sudah ada pesawat yang didaratkan dan di Bandara Yogyakarta International Airport dan saat ini juga sudah beroperasi, namun baru diresmikan secara resmi pada hari ini. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa bandara ini diklaim sebagai bandara yang pembangunannya adalah yang terbaik saat ini di Indonesia dan diharapkan bisa menampung 20 juta penumpang lebih banyak, 13 kali lipat dari Bandara Adi Sucipto yang sebelumnya beroperasi di Yogyakarta. Dan meski demikian, sebenarnya Bandara Yogyakarta International Airport ini bukannya berjalan mulus saja, namun pada awal-awal pembangunannya, terutama saat pembebasan lahan juga menjadi kontroversi karena banyak warga masyarakat yang jumlahnya ada sekitar 300-an orang yang terdampak menolak untuk dipindahkan dari tanah yang mereka miliki karena mereka biasanya bertani di kawasan Kulon Progo ini. Namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka negara bisa mengambil tanah rakyat secara sepihak, yaitu dengan cara memberikan konsinyasi dan harganya sesuai dengan yang ditetapkan atau disepakati bersama. Dan kemudian bila masyarakat ada yang menolak, maka uang jaminan atau konsinyasi tersebut dititipkan Pengadilan Negeri Kabupaten Kota setempat. Dalam hal ini untuk di Yogyakarta International Airport dititipkan di PN Wates. Meski demikian, tidak semua warga masyarakat kemudian mau menerima konsinyasi yang diberikan oleh negara. Namun beberapa mereka sampai dengan saat ini tetap menolak pembangunan bandara dan tetap tidak mau menerima konsinyasi yang diberikan oleh negara. Meski demikian, bandara ini saat ini sudah beroperasi dan bandara lama, Bandara Adi Sucipto tetap masih beroperasi, namun untuk kepentingan-kepentingan militer dan kepentingan-kepentingan selain penumpang, dan semuanya akan dipindahkan ke Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo. Bila Anda berada di Yogyakarta, maka perjalanan menuju ke bandara ini sekitar kurang lebih 1 jam. Dan ada sejumlah moda transportasi yang difasilitasi oleh pemerintah yang misalnya Damri dari Jogja kemudian menuju Kulon Progo di sejumlah titik yang dianggap titik-titik sentral yang bisa mudah dijangkau oleh para penumpang pesawat menuju ke Bandara Yogyakarta International Airport. Sarah. Ya, terima kasih atas informasinya. Hendrawan Setiawan, korespondensi CNN Indonesia melaporkan langsung dari YIA, Yogyakarta.